Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mengakui dirinya belum mengetahui seberapa parah cedera yang dialami Matthijs de Ligt dalam laga kontra Brentford pada lanjutan Premier League. Bek asal Belanda itu ditarik keluar pada babak pertama setelah terlihat mengalami masalah fisik. Amorim menyampaikan bahwa tim medis akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi de Ligt. Ia juga menyebut adanya pertimbangan dalam mengambil risiko memainkan beberapa pemain menjelang laga penting di Liga Eropa. Legenda Arsenal, Paul Merson memberikan saran kepada Manchester United terkait perburuan striker mereka. Ia menilai setan merah perlu menjajal untuk merekrut Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Menurut Merson, Mateta punya gaya bermain yang cocok dengan taktik Ruben Amorim, sehingga ia menyarankan MU untuk mengamankan jasa sang penyerang. Menurut Merson, Mateta adalah tipikal striker yang sulit dibendung, sehingga ia bisa menghasilkan banyak gol untuk setan merah. Sang striker dilaporkan hanya bisa ditebus di kisaran 60 juta pounds. Liverpool tersungkur di markas Chelsea 1-3. Mentang-mentang sudah mengunci titel juara Liga Inggris, motivasi Liverpool memenangi pertandingan jadi berkurang. Bek tengah sekaligus kapten Liverpool, Van Dijk, membantah kekalahan dari Chelsea berkaitan dengan penurunan motivasi. Pemain internasional Belanda itu menyoroti pertahanan timnya. Anthony makin ngeri bersama Real Betis. Winger Brasil itu kembali berkontribusi gol bersama Los Verdiblancos. Anthony mencetak gol kemenangan Real Betis dengan cara yang spektakuler. Ia menggiring bola masuk ke tengah dari sisi kanan, dan melepaskan sepakan kaki kiri. Bola melengkung tajam, dan masuk ke gawang Espanyol. Itu menjadi gol ke-7 Anthony bersama Betis, sejak datang pada Januari lalu. Total, Anthony sudah berkontribusi dalam 11 gol Betis. Sisanya ia membuat 4 assist. Sebuah saran diberikan Jermain Defoe kepada Arsenal. Ia menilai The Gunners perlu memperkuat lini serang mereka agar mereka menjadi kandidat juara yang kuat. Sportsmole, Defoe menilai secara keseluruhan Arsenal memiliki skuad yang sangat bagus. Namun ia menilai kelemahan Arsenal adalah di lini serang, di mana ia menilai Arsenal tidak punya striker yang teruji di skuad mereka saat ini. Menurut Defoe, ada satu nama yang ia rasa jadi kepingan yang hilang dari skuad The Gunners. Ia percaya jika Arsenal memboyong Alexander Isak dari Newcastle, maka mereka bakal jadi semakin berbahaya. Selesai sudah penantian panjang penyerang Bayern Munich Harry Kane. Kane akhirnya meraih trofi pertama dalam kariernya. Selamat! Ini adalah trofi pertama Kane setelah 15 tahun berkarir di lapangan hijau. Padahal Kane tampil tajam dengan 441 gol dari 694 laga bersama klub dan tim nasional. Tapi, Kane selalu sial ketika bicara soal trofi. Bahkan Kane selalu kalah dari 6 final yang diikuti, seperti 1 final Liga Champions, 2 final Piala Liga Inggris, dan 2 final Piala Eropa. Usai Bayern memastikan gelar juara Bundesliga, Kane pun merayakan lewat postingan emoji trofi di akun media sosialnya. "What a feeling," ujar Kane. "Selamat untuk Kane." Bournemouth dikabarkan bersedia melepas Antoine Semenyo di bursa transfer musim panas ini. Informasi ini dikonfirmasi oleh koresponden utama TBR Football, Graeme Bailey. Padahal sebelumnya, muncul anggapan bahwa Bournemouth tidak akan menjual pemain kunci lainnya setelah kemungkinan hengkangnya Dean Huijsen dan Milos Kerkez, dua pemain yang juga tampil impresif dalam 9 bulan terakhir. Namun, manajemen klub akan menyetujui penjualan Semenyo jika ada tawaran yang sesuai. Beberapa klub top Premier League telah memantau situasi sang pemain, termasuk Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, dan Newcastle United. Meskipun begitu, sumber-sumber menyebut bahwa Liga Pro Arab Saudi menjadi tujuan yang paling realistis untuk Semenyo saat ini. Salah satu alasan utama mengapa klub-klub Premier League tertinggal dalam perburuan Semenyo adalah permintaan harga Bournemouth yang lebih dari 60 juta pound. Angka tersebut dinilai terlalu tinggi bagi calon pembeli dari Inggris saat ini. Vincent Kompany menjalani debut yang apik sebagai pelatih Bayern Munich. Ia mengantar Bayern juara Bundesliga di musim pertamanya di Jerman. Kompany baru ditunjuk sebagai pelatih Bayern pada Mei tahun 2024. Pria asal Belgia itu menggantikan Thomas Tuchel yang hengkang di akhir musim 2023/2024, musim di mana Bayern nirgelar. Penunjukan Kompany sebagai pelatih Bayern sempat diiringi keraguan, sebab pengalaman mantan bek Manchester City itu sebagai pelatih hanya menangani Anderlecht dan Burnley. Kompany sempat membawa Burnley juara divisi Championship pada 2022/2023 dan promosi ke Premier League. Namun, Burnley gagal bertahan di Premier League dan degradasi. Di Bundesliga sejauh ini, Bayern arahan Kompany mencatat 23 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 2 kali kalah dalam 32 pertandingan. Harry Kane DKK juga begitu produktif dengan menghasilkan 93 gol.
Juventus kembali ke 4 besar usai imbang melawan Bologna. Meski demikian, Juventus diperingatkan soal persaingan yang masih terbuka sampai akhir musim. Pelatih Juventus Igor Tudor mewanti-anti timnya agar tidak lengah di sisa musim. Meski Juventus saat ini ada di urutan keempat, posisinya belum aman. Ada 3 pertandingan lagi dan kami masih di posisi keempat, meski jumlah poin sama. Kami tandang ke Lazio dengan rasa percaya diri, lalu ada Udinese dan Venezia, ujar Tudor kepada DAZN. Saya bilang sebelum kick-off kalau apapun hasilnya, tidak ada yang akan ditentukan malam ini. Saya bilang hal yang sama melawan Lazio, satu pertandingan tidak bisa menentukan segalanya ketika masih ada banyak tim yang berdekatan dengan selisih poin tipis. Kemenangan atas Liverpool tidak cuma menjaga asa Chelsea finish 5 besar, ini sekaligus menuntaskan dahaga kemenangan sejak 4 tahun lalu. Top! Mereka tidak terkalahkan di 5 laga terakhir dan meraih 3 kemenangan beruntun. Kemenangan kali ini terasa spesial untuk si biru karena jadi yang pertama atas Liverpool sejak 2021. Sejak mengalahkan Liverpool 1-0 pada Maret tahun 2021, Chelsea melalui 10 pertemuan terakhir dengan Liverpool tanpa kemenangan. Rinciannya 7 imbang dan 3 kekalahan, termasuk 2 kali takluk di final Carabao Cup 2022 dan 2024. Manajer Manchester United Ruben Amorim menilai timnya belum siap bersaing di Liga Champions. Oleh karena itu, juara Liga Eropa jadi sebuah dilema untuk MU. Amorim justru menyebut menjuarai Liga Eropa sebagai sebuah dilema untuk MU. Ia menilai MU belum siap untuk bersaing di Premier League dan Liga Champions sekaligus. Masa depan Anthony di Manchester United kian berada di ujung tanduk. Gagal bersinar di Old Trafford sejak direkrut mahal dari Ajax Amsterdam pada 2022 lalu, winger asal Brasil itu kini masuk dalam daftar jual setan merah. Sejumlah klub La Liga mulai menunjukkan ketertarikan, termasuk Atletico Madrid dan Real Betis. Menurut laporan media Spanyol, Atletico telah menghubungi Manchester United untuk menanyakan kemungkinan memboyong Anthony pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub asal ibu kota Spanyol itu disebut ingin memanfaatkan momentum kebangkitan sang pemain selama masa peminjamannya bersama Real Betis. Sementara itu, Manchester United disebut siap melepas Anthony di angka sekitar 34 juta pound, jauh di bawah harga beli awal. Namun, dengan minat dari beberapa klub, termasuk Atletico, Setan Merah berharap bisa memicu perang penawaran yang bisa menaikkan nilai jual hingga 42,5 juta pound. Liverpool dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah transfer untuk mendatangkan penyerang Real Madrid, Rodrigo, sebagai bagian dari rencana manajer baru Arne Slot untuk memperkuat lini serang dan memberikan dukungan lebih kepada Mohamed Salah. Menurut laporan dari GIVMESPORT, Liverpool melihat Rodrigo sebagai opsi realistis untuk didatangkan pada bursa transfer mendatang. Pemain asal Brasil itu mengalami musim yang sulit di Real Madrid karena harus bermain di sisi kanan untuk mengakomodasi kehadiran Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Namun, meski tidak bermain di posisi favoritnya di sisi kiri, Rodrigo tetap mencatatkan performa impresif dengan mencetak 13 gol dan 9 assist di semua kompetisi musim ini. Kemampuannya bermain di berbagai posisi menyerang termasuk sebagai penyerang tengah membuatnya menjadi sosok ideal untuk memperkuat lini depan Liverpool. Bayern Munchen akan bersaing dengan beberapa klub top Eropa untuk mendapatkan tanda tangan Jonathan Tah, bek tengah Bayer Leverkusen yang dipastikan akan meninggalkan klubnya secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Florian Plettenberg, Tah saat ini menjadi incaran utama sejumlah klub besar Eropa. Barcelona dan Real Madrid telah lebih dulu menunjukkan minat mereka terhadap bek berusia 28 tahun itu, dan kini Manchester United juga ikut bergabung dalam perburuan. Manchester United telah memulai pembicaraan dengan perwakilan Tah, namun peluang masih terbuka bagi Bayern Munchen. Hingga saat ini, Tah belum memberikan konfirmasi akan bergabung dengan Barcelona atau klub lainnya. Hal ini membuat Die Rekordmeister masih memiliki kesempatan besar untuk memenangkan persaingan dan mendatangkannya ke Allianz Arena, sebuah langkah yang sangat dibutuhkan oleh Bayern untuk memperkuat lini belakang mereka yang sedang bermasalah. Kylian Mbappe menginspirasi kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo 3-2. Mbappe sudah sangat dekat dengan rekor pemain tersubur Madrid di musim debut. Sepasang gol tambahan itu berarti menggenapkan jumlah gol Mbappe menjadi 36 gol dalam 52 penampilan untuk Madrid di sepanjang musim ini. Dengan demikian, mantan bintang Paris Saint-Germain itu hanya berjarak 1 gol dari rekor Ivan Zamorano. Ketajaman Kylian Mbappe akan dibutuhkan Los Blancos untuk menjegal sang rival abadi demi terus memelihara asa mempertahankan titel juara. Sampai Jornada 34, Madrid mengoleksi 75 poin tertinggal 4 poin dari Barca di puncak. Trent Alexander-Arnold resmi akan meninggalkan Liverpool. Bek Inggris itu selanjutnya akan pindah ke Real Madrid. Kabar ini dibagikan Liverpool. The Reds memastikan pemainnya tidak memperpanjang kontraknya dan akan cabut di akhir musim.
Menurut Fabrizio Romano, Alexander Arnold selanjutnya akan pindah ke Real Madrid. Dokumen kepindahan pemain 26 tahun itu tengah disiapkan. Kesepakatan antara Trent Alexander-Arnold dan Real Madrid disebut juga sudah tercapai. Sang pemain akan dikontrak Los Blancos 5 tahun sampai 2030. Sebelumnya, situasi Trent Alexander-Arnold di Liverpool sempat tidak jelas. Kontraknya yang habis di akhir musim belum juga diperpanjang hingga musim mau tuntas. AC Milan meraih kemenangan 2-1 di kandang Genoa. Tertinggal lebih dulu, Rossoneri comeback usai bikin 2 gol dalam rentang 1 menit. Genoa unggul lebih dulu di menit ke-61 melalui Vitinha. Milan kemudian bisa comeback usai mencetak 2 gol hanya dalam rentang 1 menit. Rafael Leao bikin gol penyama kedudukan di menit ke-76. Pada menit ke-77, Il Diavolo kembali bikin gol usai Morten Friendrup bikin gol bunuh diri. Milan menang 2-1. Rossoneri kini berada di posisi ke-9 dengan 57 angka. Genoa di urutan ke-13 dengan 39 poin. Kisah Jorginho dan Arsenal akan segera berakhir. Sang gelandang dikabarkan akan pulang ke Brasil untuk bergabung dengan Flamengo di musim panas nanti. Menurut laporan Romano, Jorginho sudah memantapkan hati untuk pindah dari Arsenal. Ia dikabarkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Itulah mengapa ia memutuskan cabut dari Arsenal. Ia kemudian memilih Brasil untuk menjadi pelabuhan karirnya, karena meski ia lahir di Brasil, ia belum pernah bermain secara profesional di klub Brasil. Jadi ketika Flamengo datang melamar, ia tidak pikir 2 kali. Menurut Romano, setelah diskusi yang cukup panjang, Jorginho dan Flamengo sepakat untuk bekerja sama. Sang gelandang akan menekan kontrak berdurasi 3 tahun, sehingga ia akan membela klub Serie A Brasil itu pada tahun 2028 mendatang. Ia akan resmi bergabung dengan klub Brasil itu pada bulan Juni mendatang setelah musim Premier League berakhir.